Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aprilia dengan FPM 21150610027 dari kelas PSTIC. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu malware. Jadi malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious yang artinya berniat jahat dan software yang artinya perangkat lunak. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Hal yang pada umumnya menjadi penyebab malware adalah mengunduh perangkat lunak atau software ilegal yang mungkin disisipkan sebuah malware. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis malware. Yang pertama ada virus. Virus di komputer adalah salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi data. Virus juga bisa dengan mudahnya menginfeksi, mengubah bahkan merusak suatu program di komputer kita. Virus dapat menyalin dirinya sendiri dan juga menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ini ke suatu program dan dokumen lain di sisi komputer. Efek negatif dari virus ini sendiri di komputer dapat membuat sumber daya pada komputer menjadi berkurang secara signifikan. Virus yang ganas bahkan akan sampai merusak hardware. Yang selanjutnya yaitu ada worms. Worm adalah salah satu jenis malware di sebuah program komputer yang juga bisa menggandakan dirinya secara sendiri di dalam sistem komputer. Worms ini menggandakan dirinya dengan cara memanfaatkan berbagai jaringan seperti internet atau LAN. Menggandakan ini tak perlu campur tangan dari pengguna sendiri, dan worms ini akan menyebar dengan cepat pada berbagai jaringan komputer melalui sebuah port keamanan yang terbuka. Worm sendiri merupakan virus komputer yang tidak terlalu berbahaya, namun ia akan membuat penyimpanan di komputer kita akan sangat cepat penuh apabila dibiarkan secara terus-menerus. Virus ini menggandakan dirinya sendiri dengan cepat, dapat membuat file acak tak berguna pada komputer. Nah, hal inilah yang menyebabkan ruang penyimpanan komputer kita akan penuh dengan worms ini. Dan selanjutnya yaitu ada spyware. Diambil dari kata spy yang artinya mata-mata. Program ini juga bertindak sebagai mata-mata atau penyusup ke perangkat komputer untuk mengetahui kebiasaan kita di komputer dan mencuri informasi penting dan juga data penggunaan internet. Selain itu, spyware ini akan mengumpulkan semua informasi ini dan mengirimkannya ke pihak lain, seperti kepada perusahaan data atau pengiklan. Selanjutnya yaitu ada Trojan. Salah satu program yang menyamar sebagai software yang terlihat sah, kemudian ia memfasilitasi program lain seperti virus, spyware untuk masuk ke dalam komputer kita. Malware Trojan ini dikendalikan oleh pihak ketiga dan banyak digunakan juga sama seperti malware lainnya untuk mengakses informasi penting kita seperti nomor kredit kita. Trojan ini juga mempunyai kemampuan yang sangat baik dan sulit untuk dilacak dan seakan-akan baik untuk komputer, padahal aslinya akan merusak sistem komputer. Selanjutnya itu ada jenis adware. Program ini sama seperti melacak riwayat pencarian kita dan juga yang kita download, dengan tujuan untuk memprediksi produk atau layanan apa yang kita sukai. Diambil dari kata ads yang berarti iklan. Adware ini cara kerjanya juga dengan menampilkan iklan untuk produk atau layanan yang sering kita cari atau yang terkait untuk menarik perhatian kita, lalu mengklik dan melakukan pembelian. Biasanya program ini sifatnya untuk tujuan promosi. Yang terakhir yaitu ada rootkit. Rootkit ini juga salah satu bentuk malware lain yang cara kerjanya lumayan mirip dengan malware lain yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu program yang menyusup ke dalam sistem komputer, bersembunyi dengan menyamar sebagai bagian dari sistem, kemudian mengambil alih sistem dan juga memantau kerja sistemnya. Rootkit ini dapat memberikan akses dan kontrol aktor jarak jauh ke komputer atau sistem lain. Rootkit ini dapat diinstal dalam beberapa cara, termasuk serangan phishing yang digunakan untuk mengelabui pengguna agar memberikan izin rootkit untuk diinstal pada sistem komputer kita. Setelah diinstal, rootkit memberikan akses jarak jauh dan kontrol atas hampir setiap aspek sistem operasi. Yang selanjutnya itu ada tips mencegah datangnya malware. Yang pertama, cek program dan hapus program yang tidak dikenal. Yang kedua, menggunakan Windows Defender. 3. Segera perbarui sistem operasi. Dan yang terakhir, hapus temporary virus.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.